di situ. Iya. Ya karena memang dibuat aturannya, itu aturan itu pegawai negeri orang apa tidak boleh apa kalau mau Partai. partai harus Iya. pensiun. Ya itu salahnya mereka menganunya. Karena mereka takut bersaing juga kalau orang-orang akademis masuk. Iya. Iya. Syukurlah. Ya, saya mengikuti aja. Silahkan buka, udah 1:30. Iya. Baik. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Profesor Dr. Suparno Satira. Kabar sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dan rekan-rekan guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, kita bersama akan mengikuti seminar yaitu Sains Berbasis Al-Quran dalam Pembelajaran Sekolah. Yang menjadi mentor tunggal di siang hari ini yaitu Profesor Dr. Insinyur Suparno Satira, yang mana beliau ini adalah dosen dari Institut Teknologi Bandung. Dan para guru hebat sekalian, di sesi kali ini kelas Pak Profesor Suparno sekarang berduet dengan Guru Tas. Mungkin jika ini adalah sebuah prolog, kami perkenalkan bahwa Guru Tas ini adalah akronim dari Gerakan Guru Berkualitas, yaitu sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia agar mampu dan diakui secara global dan dapat diakses oleh seluruh warga bangsa dengan tetap memiliki keunggulan nilai luhur budaya Indonesia dan karakter mulia. Guru Tas juga sebagai sebuah gerakan tentu bukanlah upaya satu orang, satu organisasi, institusi, atau lembaga, namun merupakan upaya dan sinergi dari banyak komponen bangsa yang peduli pada peningkatan mutu pendidikan Indonesia menuju Indonesia yang lebih bermartabat, mandiri, adil, dan sejahtera. Dan di siang hari ini, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Guru Tas bersama Profesor Dr. Insinyur Suparno Satira akan membahas seri-seri selanjutnya yang telah dilakukan oleh Pak Profesor, yaitu yang di siang hari ini kita akan membedah tema Sains Berbasis Al-Quran dalam Pembelajaran Sekolah. Jadi para bapak-bapak dan guru-guru sekalian, guru hebat dimanapun Anda berada di siang hari ini melalui Zoom, saat pemaparan berlangsung kami mohon untuk men-silence-kan atau unmute ya mikrofon para bapak dan ibu sekalian. Nanti dalam sesi tanya jawab kami persilakan untuk me-on-kan mic bapak dan ibu, nanti akan kami tertibkan satu persatu sehingga pertanyaan tersampaikan dengan baik. Baik para bapak dan ibu sekalian, guru hebat dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan paparan seminar di siang hari ini oleh Profesor Dr. Insinyur Suparno Satira dengan judul Sains Berbasis Al-Quran dalam Pembelajaran Sekolah. Pada Profesor kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Panji, Bapak-bapak, dan ada juga ibunya, terutama para senior saya, Pak Fuad, mungkin juga Pak Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya sangat berterima kasih dan bersyukur atas undangan sehingga bisa bersilaturahim dengan para insan yang kalau di dalam fisika itu ini resonansi, Pak Husni. Resonansi itu artinya memiliki gelombang yang berfrekuensi sama sehingga ditabuh
yang lain akan berbunyi dan memiliki nada yang hanya dibedakan dengan tingkat oktavnya barangkali itu. Insya Allah. Dan terus terang apa yang saya ingin sampaikan, karena pada dasarnya itu background-nya dari fisika. Jadi diawali oleh terus terang kalau itu dari Pak Habibie almarhum waktu IJMI berdiri yang menantang saya atau menantang para anggota IJMI, katanya apa sumbangsih ini simbol cendekiawan Muslim bagi umat. Ya kalau namanya cendekiawan nggak ada lagi, adalah ilmu. Nah, diawali dari situ, kemudian oleh Pak Husni waktu jadi dirjen untuk membantu mengembangkan pesantren, maka saya menekuni bidang profesi saya secara lebih bertahap dan lebih dalam. Alhamdulillah jalanan itu saya boleh dikatakan mendapatkan inspirasi, motivasi dari Al-Quran, yang boleh dikatakan bahwa fisika itu kan sudah lebih dari 2.500 tahun berkembang. Dari Plato, bahkan Archimedes yang membangun puzzle-puzzle ilmu fisika, kemudian oleh Al-Khawarizmi sebagainya dibangun suatu kerangka fisika yang kita kenal sekarang, tapi rupanya masih ada belum dimasukkan dari nilai-nilai Al-Quran itu. Nah, secara sederhana nilai yang belum dimasukkan boleh dikatakan hampir setiap Muslim, seorang Muslim, apalagi cendekiawannya, pasti udah tahu bahwa segala sesuatu akan berpasang-pasangan atau jaujaha. Inna kulla syai'in khalaqnahu bijaujain, itu udah ada. Cuman bagaimana dalam keilmuan itu yang sama sekali belum masuk, sampai boleh dikatakan saya memulai itu juga dengan kasarnya gitu, menggugat ilmu fisika yang terbagi bab mekanika, listrik, magnet, kemudian gelombang. Kok kayaknya puzzle yang keterkaitannya hubungannya nggak ada. Jadi kayak kamar-kamar gitu. Kamar-kamar yang masih mending kalau ini pintu aja nggak ada, jendela juga ya barangkali hanya terbuka sedikit, sehingga rumus-rumus di mekanika dan listrik itu yang menganggap beda kok gitu. Jadi kalau rumusnya beda, aturannya berarti beda dong. Karena rumus itu adalah simbol interpretasi atau bahasa yang mengungkapkan apa itu bab yang dibahas. Nah, atas dasar itu ya kemudian alhamdulillah pasangan, dan memang yang berkaitan dengan fisikanya sendiri yang sudah menjadi terintegrasi. Tuliskan bukunya itu fisika karena dasar itu untuk mahasiswa tingkat 1 atau SMA. Jadi saya tulis bukunya tapi pembahasannya terpadu, di mana di situ harus saya masukkan konsep-konsep yang jadi misalnya membahas mekanika listrik, magnet itu menjadi satu kesatuan perumusannya yang
pola pikir atau mindset yang di dalamnya pola pikir itu goalnya atau tujuannya, main goalnya adalah tauhid. Tetapi apa boleh disebut langkah awalnya menuju tauhid yang kuat itu implementasinya adalah akhlakul karimah. Nah, ini yang ingin saya titip kepada Bapak dan Ibu guru yang dititipi amanah sebagai guardian of value, karena bukan hanya ngajar kan, dititipi juga untuk mendidik. Dan bahkan lebih tinggi lagi kalau boleh disebut pemegang tongkat estafet warasatul anbiya. Sehingga hendaknya selain berikan ilmu atau hukum, tetapi juga kalau bisa harus mendidik, harus bisa membentuk. Nah, sebenarnya masalah ini sudah lama sekali, sejak ya boleh dikatakan Habibie jadi ketua ISMI pun sudah banyak dibahas orang. Yang dulu katanya zaman kita masih kecil, masih paling tidaklah bagaimana memasukkan pelajaran budi pekerti ke dalam pelajaran. Orang belum tembus bagaimana menerapkan nilai pekerti, sampai-sampai barangkali gitu mengembangkan revolusi mental atau apapun sampai sekarang belum jadi, belum ada. Nah, ini fisika itu ilmu yang sangat-sangat kering. Dari sentuhan akidah pada moral akhlak pun barangkali sangat jarang. Sehingga tidak jarang pula orang-orang yang mempelajari atau menekuni ilmu fisika itu malah bergeser, bahkan ada yang nah, ini suatu tantangan, apakah betul ilmunya dari Allah kemudian kok bisa membuat menjadi ingkar kepada Allah. Ini antagonistik perilaku atau antagonistik pola pikir yang ada barangkali itu. Nah, barangkali mohon maaf kalau saya mau menjelaskan fisika yang diajarkan di SMA itu kan 3 tahun, boleh dikatakan tiap minggu, terus minimal ini 4 jam. Nggak mungkin dalam 2 jam. Jadi saya sebenarnya sudah mencoba kegiatan pembelajaran fisika secara terintegrasi itu melalui webinar. Sudah hampir 2 tahun dan yang akan datang ini minggu depan mulai angkatan ke-15. Dilakukan dalam 12 sesi seminggu 3 gitu, lalu ada jeda 2 minggu untuk persiapan berikutnya. Jadi angkatan ke-15 dimulai minggu depan. Nah, jadi barangkali pertemuan kita yang hanya sekitar 2 jam atau bahkan kurang hanya 1 jam pembahasannya, ini hanya intro. Kalau ada yang ya dipersilahkan, juga akan sangat senang
andai kata mengajak saudara-saudara kita yang sebagai lahan dakwah kita, yang apalagi tadi disebutkan oleh Pak Fuad, sekarang ini sudah generasi bicaranya sudah dalam simbol-simbol digital. Maka bagaimana menerapkan, memahami Allah yang irisan, bahkan bukan irisan, harusnya konkuren dalam simbol-simbol digital, pemahaman kepada anak didik kita. Nah, ini yang menjadi tantangan. Mungkin kita mempunyai keinginan, harapan yang sama kepada generasi yang akan datang. Oleh karena itu, ya sangat mohon dan bantuan, semoga guru-guru yang lain, khususnya ini yang dari pesantren atau dari madrasah, ya saja motivasi dan girohnya tinggi untuk bersama-sama kita di dalam membangun. Jadi pembelajaran itu diawali dengan keterkaitan dengan Al-Quran, lalu karena harus ada perubahan secara, jadi saya sebut kegiatannya restrukturisasi pembelajaran fisika. Itu yang saya lakukan. Memberikan pemahaman, barangkali izinkan saya untukkan ini presentasinya. Barangkali gimana? Apakah dari ini? Tapi gini, supaya karena nanti ada yang harus cepat, ada yang perlu dijelaskan agak panjang sedikit. Slide-nya kalau nggak salah dalam ini sudah saya sampaikan ke Pak Harun dan panitia, kalau nggak salah itu lebih dari 70 slide, 70 tampilan. Jadi bagaimana? Kalau boleh saya aja yang ini. Ya, silakan tim operator bisa bantu Pak Profesor ya dalam menampilkan slide-nya. Atau bisa Pak Parno sendiri ya sharing screen. Iya, saya aja yang bisa langsung ke ini. Sharing. Mohon maaf, Mas Panji. Saya belum profesor, jadi jangan disebut profesor. Malu. Saya nggak ngurus. Saya nggak ngurus besarnya. Jadi saya mohon izin sharing gimana ya? Ya, operator bisa jadikan Pak Dr. Suparno ini host ya mungkin ya, co-host ya, biar bisa sharing screen. Ya. Oke. Nah, jadi pertama-tama barangkali sebagai bagian dari makhluk Allah, kita mungkin perlu tahu dulu siapa atau ada di mana dan bagaimana. Untuk ini saya ingin ngajak Bapak-bapak dan Ibu sekalian berwisata imaji, yaitu melakukan perjalanan virtual dalam alam semesta ini, seluruh pelosok yang mungkin bisa kita jajagi. Lalu ada simbol di dalam perjalanan kita itu, yaitu di sini dikatakan dengan pangkat. Nah, jadi 10 pangkat. Nah, saya lakukan ini dari makro ke mikro atau dibalik dari mikrokosmis ke makrokosmos. Jadi nanti ada simbol 10 pangkat. Ya, kalau dilihat misalnya 10 pangkat itu artinya disimbolkan di dalam
caption yang ditampilkan itu ada kotak yang berupa garis merah segi 4, yaitu merupakan simbol panorama di dalamnya. Kotak itu ada apa? Yang ukurannya kalau 10 pangkat min 1 1/10 meter. Jadi 10 pangkat min 1 itu adalah 10 cm kali 10 cm. Jadi kalau 10 pangkat 0 artinya itu 1 meter kali 1 meter. Dan seterusnya. Nah, saya akan ini cepat saja karena ini sebagai latar belakang bahwa alam semesta itu apa dan seberapa ukurannya. Pertama, kalau kita punya kotak 10 cm, di dalamnya ada satu lembar daun yang merupakan bagian dari lingkungan kelihatan banyak daun. Jadi di sini sekitarnya itu memberikan gambaran atau ilustrasi lingkungan dari apa yang kita lihat. Ada satu daun, kita menjauh, kotaknya memberikan makna panorama pada 1 meter kali 1 meter, jadi banyak daun. Dan kita melihat ini rimbunan daun-daun rimbun dari suatu pohon atau perdu. Mungkin sementara kita dapat kesimpulan seperti itu. Kemudian lagi kalau kotaknya 10 meter kali 10 meter, itu kelihatan bahwa itu adalah bagian dari pohon dan pohon itu ada di tengah-tengah gedung yang panjang, artinya gedungnya cukup besar. Kemudian kalau kotaknya 100 meter kali 100 meter, suatu komplek. Nah, inilah kampus ITB. Dilihat dari atas. Panorama kita sudah lebih luas dengan lingkungannya. Demikian juga kalau lebih luas lagi 1 kilometer kali 1 kilometer, ini bagian dari kota Bandung. Terus 10 kilometer maka akan terlihat bahwa Pulau Jawa dan Sumatera bagian ini bagian selatan, Kalimantan ini bagian dari Indonesia. Kemudian Indonesia akan kelihatan lebih luas lagi kalau kita bergerak. Dan demikianlah kira-kira ini 1000 kilometer kali 1000 kilometer kotaknya mencakup Pulau Jawa. Kemudian 10.000 kilometer kali 10.000 kilometer dapat kita lihat ini bumi sebagai kira-kira sedikit lebih kecil bumi, yang di sekitarnya ada titik-titik putih. Ini sebenarnya suatu ilustrasi gambaran adanya benda-benda langit, bintang, planet dan lain sebagainya, yang kemudian makin kecil bumi kelihatan. Nah, ini elips berwarna putih ini sebenarnya nggak ada. Nah, ini menggambarkan elips ini adalah orbit atau lintasan bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi dengan kira-kira diameternya 1 jutaan kilometer jari-jarinya. Terus makin jauh lintasan bumi ini, lintasan bumi berwarna biru. Kemudian ada lintasan Venus berwarna hijau. Di alam semesta nggak ada ininya warnanya, hanya sekedar ilustrasi. Kemudian demikian ini bagian dari tata surya 100 juta kilometer. Demikian juga ketika kotaknya 1 miliar kilometer ukurannya, ini kelihatan, tapi ini kita bergeser pada pusat tata surya, matahari kita di tengah-tengah. Nah, saya kira ini tata surya kita kira-kira 10 miliar kilometer
diameternya dari planet-planet yang mengelilingi matahari. Kemudian 100 miliar kilometer tata surya kita, planet udah nggak kelihatan, bumi kita apalagi, karena matahari aja sudah menjadi kelihatan bentuk cahaya, yaitu seperti kerlipan baterai di langit dan dikelilingi oleh banyak bintang-bintang. Kita ketahui bahwa matahari adalah salah satu bintang yang berkumpul dalam galaksi yang sebenarnya banyak ruang kosong. Menarik, udah ukurannya nggak lagi bisa dalam kilometer, apalagi dengan meter. Para astronom maksud saya, bukan itu sekarang bukan dengan kilometer, tapi dengan tahun cahaya, yaitu sekitar 10⁻16 meter, yaitu perjalanan cahaya selama 1 tahun. Dan perlu bisa diketahui juga bahwa jarak antara bumi cahaya itu dihitung terhadap referensi bumi hanya berjalan 8 menit. Jadi cahaya dari matahari ini dengan referensi kita yang ngukur ada di bumi itu hanya 8 menit. Sedangkan ketika ukurannya 1 tahun cahaya, cahaya selama 1 tahun, atau boleh dikatakan 10⁻16 meter, itu masih banyak bintang-bintang atau benda-benda langitnya jauh-jauh. Kemudian ketika kita bergerak menjauh lagi, pada 10 tahun cahaya kelihatan kumpulan-kumpulan bintang itu, awan yang kita biasa melihat awan itu sebenarnya adalah kumpulan dari butir-butir air, sehingga kelihatan seperti awan, saking banyaknya. Nah inilah ketika kita menjauh sampai 10⁻19 cahaya dikelilingi kita ini sampai putih, jadi kumpulan bintang-bintang yang sangat-sangat banyak. Juga satu kumpulan itu bisa 100 miliar bintang, disebut galaksi. Galaksi tempat kita matahari namanya galaksi Bima Sakti. Dan ini salah satu tepinya. Kemudian kalau ukurannya sampai 100.000 tahun cahaya, seperti ini bentuknya yang di tengah. Dan di alam semesta ini miliaran galaksi yang jaraknya antar bintang aja udah tadi dalam ukuran tahun cahaya, apalagi galaksi. Jadi dapat dibayangkan 1 juta tahun cahaya hanya tercover beberapa galaksi saja dalam 10⁻22 meter. Nah, demikian jarak antara matahari atau dengan bintang, lalu banyak ruang kosong di alam semesta ini. Bumi artinya. Dan inilah ukuran para astronom menyatakan jarak dari bintang ke bintang dalam tahun cahaya. Yang nanti di zamannya anak-anak kita mungkin akan bertanya, di mana Tuhan? Enggak bisa kita katakan atas. Karena mereka tahu, dari kaki kita ke bawah pun namanya atas. Dari tangan kita direntangkan ke kiri, dari tangan kita ke kanan atas. Jadi nggak ada atas nggak ada kiri kanan, semua itu atas. Karena sentral kita di bumi itu satu titik yang tidak kelihatan. Dan tentunya kita akan bisa didebat oleh anak-anak cucu kita, Tuhan itu ada di atas. Nah, barangkali
bagaimana jarak yang demikian jauh? Nah, nanti fisika akan menjelaskan bagaimana Tuhan bisa menjarak jutaan tahun cahaya. Dan bagaimana makna kalau ada yang bertanya tentang aku ya Muhammad. Faidah sa'alaka ibad ini qorib. Nah, itu yang akan bisa dijelaskan mungkin secara ini. Barangkali kita kembali lagi ke tempat semula saja dengan telah memberikan ilustrasi luasnya alam semesta. Kita kembali kerjanya semula, tetapi sekarang menukik ke bawah. Jadi kalau tadi 10 cm kali 10 cm, sekarang kotaknya diperkecil 1 cm kali 1 cm. Nah, ini bagian dari lembaran daun tadi. Diperkecil 1 mili. Ternyata pada daun itu ada gerombolan, ada kumpulan, bahkan ada tulang daun yang ini. Demikian disebut 1/10 mili itu namanya 100 mikron. Ukurannya sudah mikron. Maka gerombolan daun ada kumpulan-kumpulan yang hijau seolah-olah ini menggambarkan RW rukun warga. Kenapa? Karena di dalamnya kumpulan dari sel. Ini satu kotak ini ada puluhan ratusan sel. Padahal kotaknya ukuran 10 mikron kali 10 mikron. Lalu di dalam sel kita lihat ada mulut daun yang namanya sel stomata, di mana inilah tempat masuknya molekul CO2 dari udara atau air dari udara masuk ke dalam sel daun. Sel ini ada tukang masak yang telah diperintahkan oleh Allah untuk masak makhluk-makhluk ciptaan Allah yang makanan. Namanya klorofil. Sel hijau daun memasak dengan bantuan matahari dan mengambil gas CO2 serta air serta mineral lain dari tanah masuk lewat sel stomata. Kemudian dalam sel ini, kalau yang paling tinggi kualitasnya sel itu namanya ekariot. Tapi sel yang sedikit lebih rendah itu prokariot. Nah, yang sel paling tinggi itu bisa untuk makhluk hidup hewan. Yang kus mulainya kucing, kambing, sampai gajah, manusia. Nah, kalau yang untuk daun-daun atau prokariot. Kemudian yang paling kecil itu namanya virus. Jadi ada 3 jenis sel, prokariot, ekariot, dan virus. Nanti kita lihat, kita bahas lebih jauh. Nah, kemudian dalam sel ternyata kayak benang-benang yang ada dibangun oleh butiran-butiran kecil kayak manik-manik yang ukurannya dalam 1/100 angstrom. Kemudian kalau kita perbesar lagi, kotak yang 10 angstrom ini artinya 9 meter. Jadi 1 meter itu dibagi 1 miliar. 1 meter dibagi 1 miliar itu namanya 10 angstrom. Terdiri yang tadi manik-manik itu ternyata beruntai oleh atom-atom molekul-molekul. Nah, diperbesar lagi kelihatan sekitar 1 angstrom itu ada bulatan. Bulatan yang sebenarnya bukan
bulatan yang sebenarnya pada dasarnya tentunya nggak berwarna ini, sekedar ilustrasi. Satu bulatan berwarna emas itu kemudian masuk lagi ke dalam, ada kayak awan putih. Nah, ini sebenarnya elektron yang mengelilingi inti. Intinya berada di tengah yang agak putihnya intensitasnya cukup. Kemudian kita masuk lagi, awan elektronnya menjadi lebih jarang. Sebenarnya ini bukan awan, karena sebenarnya ini paling-paling juga beberapa elektron hanya karena bergerak cepat sehingga kedudukannya melalui prediksi statistik sehingga kayak banyak digambarkannya. Dan di dalamnya inti atom yang kemudian kita menerobos awan elektron, kelihatan kecil, kosong ruangannya, jadi elektronnya ada di, maka ternyata dalam inti atom itu ada banyak butiran-butiran yang dikenal sebagai proton dan neutron. Proton dan neutron itu membangun inti atom, dan inti atom yang disebut proton dan neutron ini sangat dekat di antara proton dan elektron tadi. Kira-kira jaraknya bahkan sampai 2000 kali. Nah, ketika dilihat lagi, ternyata proton bahan bakunya sama. Bahan baku yang sama, yang kemudian udah ketika sampai di ujungnya 10 pangkat minus 10 atometer, apa itu? Orang udah enggak bingung nyebutnya, maka ahli yang fisika teori kemudian sebutannya ketika dia main ke pantai, banyak burung yang berterbangan menjauhi dia sambil bunyi kuak, kuak, kuak. Bahan baku dari proton dan neutron yang sebenarnya ini juga merupakan bahan baku awal seluruh alam semesta, yaitu kuark. Nah, ini barangkali itu perjalanan wisata virtual kita ya, sebagai kesimpulan atau yang ingin disampaikan. Pertama, betapa luas besarnya alam semesta. Yang kedua, ternyata meskipun luas dan beraneka hingga jenis-jenis makhluk di alam semesta itu dibangun dalam struktur simetri yang berjenjang. Unsur pembentuk atau bahan baku yang sama, kuark. Lalu bagaimana terjadi keanekaragaman ini? Nah, itulah bagian fisika nantinya. Barangkali itu. Sementara mungkin bisa kita dulu, barangkali ada pertanyaan, ada hal-hal yang sebelum kita mulai bagian yang keduanya. Silahkan atau ininya. Baik, Pak Dr. Suparno, terima kasih banyak atas paparan di sesi pertama ini. Tadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, para guru hebat dimanapun Anda berada, Masya Allah sekali ya, fisika hari ini tidak hanya fisika yang kita pelajari, tapi bagaimana tadi Bapak Suparno menjelaskan bagaimana fisika ini sebagai medan dakwah, dan bahkan lebih luas lagi bagaimana fisika ini menjadi jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silakan kami membuka sesi sharing pertama kepada para hadirin di Zoom ini, bisa langsung on mic, nanti akan kami tertibkan jika nanti ada beberapa penanya. Silakan, mungkin ada permasalahan di pembelajaran yang nanti bisa dikoordinasikan dengan fisika yang akan dijelaskan oleh Pak Suparno. Kami persilakan. Oke, sambil menunggu penanya, perlu diinformasikan juga Bapak dan Ibu sekalian bahwa Zoom meeting ini nanti akan kami upload juga di akun-akun Guru Tas. Jadi nanti
bagi Bapak dan atau Ibu ingin mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Suparno, nanti bisa kunjungi YouTube, Facebook, dan atau cuplikan-cuplikannya di Instagram Grutas. Baik, silakan ada pertanyaan dari hadirin. Oke. Ya, saya bertanya sedikit. Silakan Pak Husni. Ini penjelasan dari Pak Parno begitu enak kita melihatnya ya, menggambarkan bahwa fisika itu berkaitan dengan alam nyata. Tapi kenapa ya di dalam ada satu penelitian mahasiswa saya ketika saya minta coba pergi ke sekolah menengah atas, cari pelajaran apa yang paling sulit yang ditakuti oleh mereka. Maka ketemu di situ fisika. Fisika itu dianggap pelajaran yang sulit dan menakutkan. Ya, pertanyaan saya itu, kenapa? Apakah karena tidak bisa tadi mengkaitkan dengan alam, tidak bisa mengkaitkan dengan kenyataan, atau hanya sibuk tadi karena kering dengan rumus-rumus saja, sehingga dia ditakuti oleh murid-murid itu, Pak Parno. Gimana itu anunya itu? Apa penyebabnya itu? Anunya kok jadi dianggap sulit gitu ya. Tapi kalau tadi Pak Parno menjelaskan dikaitkan dengan kenyataan dari alam, ya begitu hebatnya alam kita ini, yang selama ini orang yang tidak tahu alam itu dikiranya tadi ke atas saja lihat langit, ada bulan, ada bintang, begitu ada matahari, tapi tidak lihat tadi bagaimana proses struktur yang demikian tadi. Nah ini yang pertanyaan saya mungkin bisa membantu ini, kenapa kok banyak murid-murid yang merasa ya pelajaran kimia itu sulit dan menakutkan. Kira-kira gimana membuat dia menjadi mudah dan nanti murid-murid mencintai ya kimia ini, karena kimia ini dari kimia nanti fisika, banyak ya? Lahir fisika, dari fisika ini banyak lahir nanti temuan-temuan besar dalam kehidupan kita. Ya, Masya Allah ya, pertanyaan dari Pak Husni, bagaimana fisika ini menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru ada labeling ya di tingkat pelajar, sebagaimana tadi yang ditanyakan Pak Husni, yaitu ada labeling pelajaran mata pelajaran yang sulit nih. Gimana Pak Dr. Suparno melihat ini? Iya. Baik, terima kasih Pak Husni. Pertanyaannya cukup berat, tapi barangkali saya punya suatu ilustrasi, Pak. Jadi ada anak-anak TK, bukan. Maksud saya ada sekelompok orang yang tunanetra, lalu diajak oleh beberapa orang yang melek, bisa melihat ke kebun binatang. Dijelaskan. Ya, tetapi menjelaskannya itu hanya dari apa yang di dekatnya. Gajah katanya. Gajah yang melihat telinga mengatakan binatang ini mempunyai lebar, jadi kayak kipas. Nah, demikian kira-kira tiap guru mempunyai tinjauan yang masing-masing dianggap ahli, tetapi masih bersifat parsial. Fisika, ngajarkan fisika ya hanya rumus. Nah, gravitasi bisa menarik batu jatuh ke bawah. Bagaimana lintasannya, bagaimana atom, tetapi tidak memberikan makna yang terintegrasi. Orang ekonomi hanya mengajarkan bahwa rumusnya kalau berdagang, modal ditambah keuntungan adalah harus sama dengan penjualan. Demikian juga seorang guru tari hanya menggerakkan tangan. Sehingga seorang siswa
harus meramu sendiri bagaimana mereka harus bersih Allah yang penjelasannya dari kanan begini, dari kiri begini, dari atas begitu, tidak mampu bisa memberikan integrasi. Barangkali itulah yang dibutuhkan, pembelajaran terintegrasi. Itu pandangan saya. Misalnya, matematika jangan hanya ngajar ngitung. Apa makna angka-angka? Apa makna perkalian yang langsung dihubungkan dengan keadaan-keadaan di sekitarnya untuk memahami keberadaan dirinya, lingkungannya, dan perannya dalam kehidupan. Kira-kira itu suatu tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kita. Nah, terlebih lagi pendidikan kita dalam hampir 20 dasawarsa ini, kita diberikan model kalau soal itu soalnya jawabannya apa? A, B, atau C, atau D. Hanya gitu, multiple choice. Sehingga barangkali sampai masuk lulus sarjana sipil, yang bisa itu kalau disuruh bangun jembatan, milih yang mana? Jembatan A atau jembatan B atau jembatan C dan sebagainya. Tantangan yang berat yang harus kita lakukan agar pendidikan kita itu juga harus mengembangkan kerangka pikir. Harus bisa membaca, harus bisa mengapa begitu, harus bisa melihat keterkaitan satu dengan yang lain sesuai dengan tuntunan Allah sendiri menurunkan wahyu petunjuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 wahyu pertama itu adalah proses pertama, suruh belajar al-qalam, baca. Yang kedua, al-qalam. Apa baca itu? Bagaimana yang harus itu al-qalam. Wahyu ketiga itu al-mujamil. Harus bangun tengah malam. Harus melakukan mengkaji, meneliti, atau bermuhasabah tengah malam. Nanti akan mendapatkan sesuatu yang berat. Sesuatu yang baru itu berat. Itu wahyu ketiga, suruh meneliti. Wahyu keempat, suruh menyampaikan kepada yang lain. Baik ngajar maupun seminar, kongres, Al-Mudaththir. 4 wahyu pertama itu adalah proses bagaimana tentang ilmu pengetahuan. Itu tantangan yang harus kita lakukan. Jadi tuntunan dari Allah itu secara kronologis kepada manusia itu mengutamakan ilmu penerapannya. Ini barangkali nanti cerita berikutnya masih panjang. Baik, jawabannya tentu menjadi kewajiban ya untuk setiap guru meningkatkan kualitasnya sehingga bisa menjelaskan secara luas kepada anak didik di sekolah-sekolahnya. Dan juga ini juga selaras dengan salah satu program Grutas, yaitu ada namanya Bengkel Sekolah, di mana Bengkel Sekolah ini program yang mendiagnosis sekolah atau guru sehingga di dalam pendiagnosisannya itu ada guru bertanya, Grutas menjawab. Jadi nanti permasalahan-permasalahan saat mengajar itu nanti juga bisa diselaraskan oleh program Grutas, yaitu Bengkel Sekolah. Untuk penanya selanjutnya, ya. Guru itu jawabannya jangan langsung. Sekarang itu sumber ilmu itu sudah banyak. Enggak ada seorang manusia pun yang mampu dan menyerap ilmu melalui dunia digital sekarang ini yang konon tiap detik itulah paling tidak 100
ilmu baru. Jadi guru itu jangan menjawab ini, kalau bisa untuk menggali dan mencari sendiri. Sumbernya sudah sangat banyak. Jadi tantangannya guru itu untuk merangsang untuk murid. Barangkali itu usulan saya. Iya, Masya Allah sekali ya. Selanjutnya penanya kedua tadi saya lihat Pak Danang menyalakan mikrofonnya. Apakah ada pertanyaan Pak yang ingin disampaikan Pak dari Pak Danang? Jika tidak, mungkin akan dilanjutkan sesi selanjutnya. Ada pertanyaan Pak Danang? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Saya mau bertanya, ini tadi yang saya tangkap di setiap materi itu ada partikel yang kecil ya, yang partikel itu ada di semua benda gitu. Saya dulu pernah membaca sebuah buku, itu ada di situ disebutkan ada satu partikel itu yang memang ada di suatu benda, dan di alam semesta itu selalu ada di benda apa saja. Itu namanya partikel Tuhan gitu. Di buku itu disebutkan begitu. Nah, terkait dengan itu apa itu ada, kalau dulu ada Siti Jenar ya, Wahdatul Wujud itu ya, sehingga di dalam diri manusia pun terdapat unsur Tuhan. Berarti kalau partikel yang paling kecil tadi ada di semua benda, itu yang disebut partikel Tuhan. Berarti teori bersatunya antara Tuhan dengan manusia itu kira-kira gimana menurut ini dokter nih? Saya ingin mengklarifikasi aja, partikel itu benar nggak itu yang disebut dengan partikel Tuhan itu yang ada di semua benda? Itu Pak Dok. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang. Jadi sebenarnya yang ada dasawarsa terakhir ini namanya partikel Higgs boson. Higgs boson ini dianggap sebagai partikel yang membangun seluruh materi yang ada di alam semesta ini. Jadi artinya setiap materi di alam semesta ini dibangun oleh Higgs boson. Nah, Higgs boson inilah yang kemudian melahirkan yang namanya Higgs boson ini sebagai bahan baku dari semua materi yang ada di alam semesta. Nah, ketemu sambil mungkin juga orangnya senang bergurau atau nyebutnya quark sebahan baku itu. Nah, quark ini bahan baku dasar dari semua elemen, semua partikel, semua apapun isi alam ini. Yang mati, yang hidup juga ya Pak? Ya, kan yang hidup juga berasal dari atom-atom tadi ya. Jadi mulai memunculkannya itu dari atom. Jadi sebenarnya bukan partikel of God itu hanya sebutan, karena dialah yang menjadi sebab keberadaan alam semesta ini. Gitu. Nanti akan kita jelaskan bagaimana alam semesta diciptakan. Kalau gitu, karena itu kita langsung aja kepada ini kedua ya, berikutnya ya. Ya, gimana? Siap, Pak Dokter. Ya. Baik, kita mulai untuk ini yang kedua. Sebentar. Nah, sekarang udah kelihatan. Ya. Sudah, Pak Dokter. Alam semesta ini tadi kita gambarkan luas. Nah, ini salah satu foto latar belakang dari foto itu galaksi. Jadi kalau dilihat kayak lumpur kayak gitu, padahal ini adalah foto suatu nebula atau galaksi oleh NASA. Tadi
digambarkan betapa luasnya alam semesta, ya. Ukurannya aja udah dengan tahun cahaya. Jadi 1 tahun cahaya yang kalau diukur oleh orang yang diam itu 10⁻16 meter. Kenapa saya sebut sebagai orang yang diam? Karena nanti akan lihat betapa Allah yang mengatakan, yang kita tahu jarak alam semesta ini demikian jauh, tapi Allah mengatakan fa ini qorib, aku ini dekat, dekat. Nah, ini nanti fisika bisa memberikan gambaran itu makna dekatnya. Nah, jarak bintang terdekat dengan matahari itu sebagai salah satu bintang. Jarak bintang terdekat dengan matahari kita itu jaraknya 3 tahun cahaya. Ya, namanya Alpha Centauri. Ya, kalau kita naik pesawatnya, pesawat Boeing yang kecepatannya hanya 300 meter per detik, barangkali 3 juta tahun baru nyampe kalau naik pesawatnya Boeing. Ini kalau naik kecepatannya cahaya, nah, cahaya itu 1 detik bisa 300 kali bolak-balik Merak ke Banyuwangi. Kalau naik pesawat yang kecepatannya cahaya, 1 detik itu udah 300 kali bolak-balik dari Merak ke Bali. Nah, itu makna jaraknya. Lalu bagaimana kerangka pikir kita sebagai saintis Muslim? Nah, secara umum kita di dalam sains kenal metode memahami sesuatu itu dengan cara deduktif dan induktif. Deduktif itu artinya apa sih hukum yang ada itu. Jadi misalnya ada batu dari atas jatuh ke bawah. Lalu ada rumus hukum Newton, itu karena gravitasi, kecepatan gravitasi sehingga batu yang apapun yang dari atas ditarik bumi ke bawah. Nah, itu hukum. Tetapi ada lagi dengan cara induktif. Induktif itu kenapa ya kalau saya lemparkan batu 1 jatuh ke bawah, lemparkan dari kiri jatuh ke bawah, lemparkan dari kanan jatuh ke bawah. Nah, itu induktif lalu dirangkum, karena ada yang menarik ke pusat bumi. Nah, itu kerangka pikir induktif. Jadi dari data yang dikumpulkan lalu diambil suatu kesimpulan hukum. Kalau deduktif itu sudah ada aturannya. Ya, kalau kita deduktif itu Al-Quran. Al-Quran mengatakan seperti gitu, harus ada induktifnya mestinya kayak gitu. Kalau belum ada, ya belum diketemukan aja, Allah belum membuka tabirnya bahwa sebenarnya bukti-bukti itu sudah ada di alam. Jadi ilmu terus berkembang untuk mempersatukan wahyu-wahyu yang telah diturunkan Allah subhanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti bisa dijelaskan melalui temuan-temuan. Nah, alam semesta milik Allah saya kira surat Yasin, ayat kursi ya. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian dalam ya barangkali kita sudah mengenal paling tidaklah kita diberi predikat oleh Allah itu khairun ya kuntum khairun umatan ukhrijat linnas, umat terbaik. Kalau umat terbaik mestinya nggak akan menyimpang dari ajaran Allah. Jadi kalau ada sesuatu ilmu, maka ilmu itu yang akan menjelaskan rahasia-rahasia alam semesta. Saya kira dalam Al-Furqan disebutkan juga bahwa selain punya yang disebut ini, dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi bukan hanya bagaimana menciptakan sesuatu, tapi dengan ukuran. Kulasai'in
takdiron, ya, dengan takdir. Dan disebutkan juga qadar itu ya kita kenal namanya sifat. Jadi kalau ada partikel yang menjadi inti dari semua, pasti itu sebenarnya sifat-sifatnya yang sudah ditetapkan oleh Allah, qadarnya ya. Jadi biqadarin ini segala sesuatu itu diciptakan dengan pengenalan qadar-qadar, sifat-sifat. Ya, wa ma amruna ila wahidatan kalam sekali diciptakan udah seterusnya seperti itu. Saya kira dalam surat An-Anbiya. Nah, ini ya barangkali itu menjadi inian kita ini. Ketika disebut awalam yarol ladina kafaru samawati wal ardo kana taratqan. Nah, ini yang disebut kok samawati wal ard, langit dan bumi. Ini menafsirkan ada yang menafsirkan bagaimana langit berlapis-lapis. Sebenarnya ini suatu indikasi karena ini ayat-ayat ini diturunkan untuk manusia. Manusia itu di bumi. Maka yang paling sederhana manusia diberi simbol utama itu dalam biner. Biner itu antara baik buruk. Awal-awalnya gitu. Allah patuh pada Allah, ingkar mengikuti iblis. Jadi itulah simbol-simbol binary untuk tingkat pertama. Ya, tidak, benar, salah, hanya gitu. Maka karena manusia tinggal di bumi, maka alam semesta ini bumi dan di luar bumi. Bumi dan selain bumi. Jadi kalau samawati wal ard itu maksudnya ya bumi sebagai referensi, di luar bumi itu langit. Kemudian disebut kana taratqan fafatahna umma. Dulunya itu satu. Kalau dulunya satu yang kemudian dipisahkan, artinya pemisahannya itu saya kira yang paling diledakkan. Maka para ahli menemukan perilaku-perilaku membangun alam semesta itu dengan Big Bang. Logis karena sesuatu yang tadinya menyatu kemudian membangun alam semesta itu. Barangkali ini nanti kita bahas lebih jauh. Alam semesta ini diciptakan dengan Big Bang, ledakan. Kemudian ada lagi nih. Waja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, ini akan kita bahas ya, bahwa apapun yang hidup ini ada unsur airnya. Nanti kita lihat. Ilmuwan barat memahami alam semesta ini kita lihat lewat aja. Nah, di sini yang menarik dalam surat Al-Hadid ayat 4 ini ya, huwallazi khalaqas samawati wal ardo fi sittatin ayyaum. Akan langit dan bumi dalam 6 masa. Ada yang menerjemahkan ayyaum itu hari. Nah, barangkali kita sebut masa, pengertian masa itu bukan dalam pengertian waktu atau hari menurut kita. Karena itu relatif sekali. Dalam pengertian yang lebih ini, ayyaum itu adalah suatu kondisi yang lain. Jadi yang dimaksud dengan satu hari berbeda dengan hari berikutnya menjadi patokan. Sehingga kenapa dalam 6 masa ini artinya terjadi periode-periode
di mana itu ada sesuatu yang sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Itu menyatakan suatu interval periode. Menyatakan perbedaan yang mencolok keberadaan ada sesuatu yang berbeda. Nanti kita lihat, yaitu di sini, ya. Nah, ini suatu ilustrasi dari pembentukan alam semesta. Di sebelah kiri ini ilustrasi ledakan dari kuark tadi yang sebenarnya tadi menyatu atau padat, sangat-sangat padat. Kemudian meledak, ada fase pertama orang belum tahu apa-apa. Ada apa itu? Bahan apa itu? Nah, disinilah yang tadi disebut atau partikel Tuhan menurut orang Barat, atau sebutan lawakannya atau yang disebut tadi belum tahu apa-apa, tapi kok ini sudah ada bentuk merah, kuning, hijau. Nah, ini suatu ilustrasi saja. Nah, nanti kita akan melihat fisika, yaitu konsep pasangan. Sebenarnya itu suatu pasangan-pasangan. Pada fase pertama atau hari pertama bukan berarti satu hari. Ini menurut sebutlah definisi tadi bahwa adanya perubahan yang sangat signifikan dari belum ada apa-apa yang belum kenal, kemudian muncul sesuatu yang dikenal, munculnya partikel yang boleh disebut ringan dan berat aja namanya. Dan itu lepton disebutnya, yang berat itu hadron. Tadinya orang berpikir hadron itu, tapi bukan dasar sekali, sebab ada yang nggak terbentuk dari hadron. Kalau yang misalnya elektron yang ringan, positron itu dari lepton. Jadi kalau disebut hadron, boson itu adalah pembentuk semua materi, nggak tepat. Maka yang tepat itu adalah kuark. Tapi kuark pun itu hanya sebutan istilah ini aja, ya. Nah, lepton hadron terbentuk pada fase kedua. Nah, fase pertama ini bukan sehari, melainkan hanya 10 minus 16. Nah, saya kira penjelasannya detik lagi ya ukurannya. Nah, ini ada batasan-batasan garis vertikal ke bawah. Ini menunjukkan hari pertama atau fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, fase kelima, dan fase keenam alam semesta yang sudah membangun matahari, planet, sudah. Itu fase keenam. Nah, fase kedua itu terbentuk proton dan neutron dan elektron, tapi belum menyatu. Fase ketiga proton dan neutron menyatu menjadi inti-inti atom. Fase keempat ini memunculkan atom-atom tapi sangat yang hidrogen, helium, dan sebagainya. Lalu muncul fase kelima, molekul-molekul yang lebih kompleks, dan fase keenam muncul. Nah, jadi di sini 6 tahap, 6 masa itu, sitatum ayam, itu waktunya hanya mulai dari ledakan sampai kira-kira 10 pangkat min terbentuk kodar yang muncul itu energi dan tadi hadron dan lepton dari pasangan-pasangan kuark. Kemudian itu pada 100 detik. Kemudian ketiga itu atom yang bergerombol menjadi bintang-bintang, galaksi.
itu sudah 1000 tahun. Kemudian munculnya atom-atom koloni material bintang planet gas 100 juta tahun. Kemudian muncul anorganik, yaitu besi, tembaga, dan lain sebagainya, material dasar organik miliar tahun diperkirakan oleh para ahli. Dan pembentukan planet dan unsur organik atau makhluk hidup itu pada 15 miliar tahun. Nah, pertama, bahwa semua proses berlangsung sesuai ketentuan yang ajeg, yang konsisten dan taat azas. Mulai meledak sampai terus menyebar dan berekombinasi, kemudian membangun sesuatu yang menjadi seperti, tentuannya sama. Ada sesuatu yang oleh para ahli itu disebutnya interaksi, yang saya sebut interaksi itu gaya-gaya. Sampai-sampai oleh Einstein itu dalam teori unified field theory itu ada gaya yang menyebar bentuk-bentuknya sifat baru. Ada gaya kuat, gaya lemah, gaya listrik, magnet, dan gaya gravitasi. Bagaimana keajegan, konsistensi, dan taat azas melalui Big Bang dimulai dari ledakan sampai terbentuk alam semesta. Tadi udah disebutkan bahwa kondisi awalnya itu Allah menyebutnya sebagai qadar. Barangkali pengetahuan umum namanya sifat. Itu saya terjemahkan sebagai sifat. Kalau orang matematik namanya parameter, variabel. Kalau orang ekonomi mungkin disebutnya berpasang-pasangan, ya selalu. Nah, di dalam kuark juga ada berpasangan. Lalu prosesnya terus berlangsung dari mulai awal 15 miliar tahun sampai sekarang masih terus berproses, ya. Proses masih terjadi. Dan prosesnya itu dari suatu kesetimbangan menuju dalam fisika akan dijelaskan apa itu makna kesetimbangan. Wasama'a rafa'aha wa wada'al mijan ala tatgha fil mijan. Jadi kesetimbangan. Kemudian keberlakuan ini secara universal memiliki koridor tertentu, atau dalam bahasa fisika dan matematik itu namanya boundary. Jadi manusia tidak diciptakan sekaligus sama dengan penciptaan alam semesta. Nunggu kira-kira 15 miliar tahun setelah ledakan. Para ahli menyebutnya gitu. Nah, sekarang penciptaan bumi. Ya, bahwa kul a'inna billadhi khalaqal arada fi yaumain wa taj'aluna lahu andar. Katakanlah, Tuhan itu menciptakan bumi dalam 2 masa. 2 masa, tadi yaumain itu bukan 2 etape, 2 tahap. Bagaimana tahapannya? Nah, kita lihat dulu ini. Di bumi kita itu benda-benda. Ada benda namanya besi, batu, ada air, ada itu namanya benda-benda mati. Tetapi ada yang hidup itu dibangun oleh namanya sel, ekariot, prokariot, dan virus tadi udah disebutkan. Kalau dilihat dari awalnya, partikel elementer atau quark itu membangun elektron, proton, neutron, atau hadron dan lepton, membuat menjadi molekul. Nah, ini saya sebut matematik fisika ini filosofis, ilmunya mulai berkembang. Awalnya ketika terbentuknya makhluk-makhluk Allah di bumi.
Jadi dari atom molekul. Nah, dari molekul ya molekul anorganik dan molekul organik. Molekul organik itu ada polimer dan biopolimer. Polimer ini plastik, getah. Itu anorganik ini seng atau logam atau material ini air kayak gitu. Nah, jadi organik menjadi biopolimer atau dasar-dasar polimer hidup yang memunculkan namanya DNA, RNA. DNA membangun sel, sel terbagi dalam 3, ekariot, prokariot, dan virus. Nah, bagaimana dikatakan pada surat Al-Anbiya 30 juga disebutkan, kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ya, kullasain hayy. Nah, di sini. Jadi ketika matahari kita terlempar dari gugus, maka matahari kita itu masih berupa bola panas yang sangat-sangat besar. Kemudian karena sifat pasangan ruang, ruang juga berpasangan, konsep ruang berpasangan, semua berpasangan, nanti akan dijelaskan dalam fisika. Kemudian bergerak sambil berputar. Ketika berputar, ada bagian-bagian yang di permukaannya itu terlempar keluar, berputar juga. Nah, salah satu bagian yang terpental dari matahari dan berputar mengelilingi matahari itu adalah bumi. Tentu saja kita kan bumi saja, ada 7 planet-planet lain, ya. Nah, bumi waktu baru terpental juga berupa gas panas. Maka bagian bumi sambil terpental berputar, ada yang terpental lagi dari bumi yang nantinya jadi bulan. Jadi bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, itu karena perilaku gerak berputar kan pasangan ruang. Ruang berpasangan itu adalah antara lurus dan berputar, rotasi dan translasi. Nah, bumi terpental dari matahari menjauh karena belum ada, ya boleh dikatakan energi masih kosong. Makin ruangan ininya energinya terbuang keluar jadi dingin. Tetapi suatu hal karena mekanisme sambil berputar, mungkin seperti kita membeli pisang goreng dari kuali diangkat masih panas, ditiupin lama-lama jadi dingin. Jadi panasnya menyebar ke ruang angkasa lalu mendingin. Saat yang barangkali bisa kita katakan ini sunatullah, besarnya bumi, ukuran bumi dari bumi dengan matahari, putaran bumi pada sumbunya itu adalah parameter-parameter yang membangun namanya nilai gravitasi, tarikan terhadap semua materi-materi yang ada di sekelilingnya. Nah, ada planet ya seperti Mars misalnya, karena ukurannya kecil dengan ini gravitasinya memang mestinya sih besar, tapi karena ukurannya kecil, gravitasinya kecil. Maka nilai gravitasi itu kan sifat yang disebut oleh para astronom ini escape velocity. Di bumi, escape velocity itu sangat memungkinkan
bukan sangat memungkinkan lagi, menjadi kemungkinan gas-gas itu nggak terbang keluar. Jadi terpental jauh keluar, ngumpul di permukaan, sehingga gas-gas yang ada di permukaan bumi mengitari matahari menjadi dingin dan membeku. Gas yang paling banyak terbangun adalah H2O. Maka sambil secara ini sunatullahnya karena jarak dan gravitasi, permukaan bumi membeku diselimuti oleh es karena molekul air. Tetapi juga ada kondisi-kondisi yang misalnya secara mendadak atau temporer, yaitu karena bumi diselimuti oleh es beku, maka seolah-olah terpat dari bagian dalam, di mana bagian dalamnya itu masih panas, magma, yang kemudian mengeluarkan gas-gas. Gas di permukaan bumi ini tentu mendesak muncul ke permukaan bumi, memunculkan bentuk ledakan kayak gunung berapi. Gunung berapi ini meletus atau mengeluarkan gas. Nah, di antaranya yang itu Gunung Toba atau yang menghasilkan kepundan ini Danau Toba itu. Nah, ketika ledakan gas itu ke permukaan, permukaannya jadi mencair. Nah, inilah transisi dari tahap pertama bumi berupa gas, kemudian membeku padat, berikutnya sisinya terjadi ledakan-ledakan, esnya mencair, terjadilah di sini air laut menggenangi permukaan bumi. Genangan-genangan ini tentu air memunculkan yang kalau air biasa belum bisa bereaksi, tetapi kemudian karena umumnya ledakan itu gasnya berupa gas metan, maka reaksi-reaksi dari gas metan. Nah, jadi tahap kedua bumi mulai ada diselimuti oleh cair, itu hari kedua. Betul beda antara fase pertama panas dan beku kemudian mencair, ini disebut dua tahap. Bagaimana proses yang terjadi dengan kehidupan? Tentu saja nggak akan ada makhluk hidup di atas permukaan bumi yang limit temperaturnya. Setelah membeku juga belum ada makhluk yang bisa hidup dalam temperatur minus 200 derajat Celcius, sangat dingin. Maka ada reaksi CO2, gas metan CH4, dan lain gas hidrokarbon bereaksi dengan air, menghasilkan gas. Setelah metan jadi propan, jadi butan, bensin dan sebagainya. Tapi di antara gas-gas itu ada 4 senyawa yang merupakan pasangan membangun genetik, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. 4 ini dalam pasangan-pasangan bisa antara adenin dan sitosin, kemudian sitosin dengan guanin, bisa guanin dengan timin, membentuk rantai-rantai, berantai. Rantai itu disebut DNA dan RNA. Pada panjang rantai 10 lebih, terbentuklah genom yang menjadi ciri dari nanti
pembentuk sel. Nah, DNA RNA membentuk genom, genom membangun sel yang terdiri dari sel prokariot, ekariot, dan virus. Nah, ini ceritanya. DNA membangun genom, genom membangun ekariot provirus, virus ya sampai sekarang masih tetap ada virus yang kemudian ada yang namanya corona, COVID dan sebagainya, flu. Virus tetap, prokariot ada yang menjadi amuba, sel-sel lain, tumbuh-tumbuhan, ekariot ada yang jadi cicak, enggak belalang, ada yang jadi gajah, ada yang jadi manusia. Inilah cerita pembentukan alam semesta dalam tetapi kita ya selama ini kan membentuk makhluk hidup itu ada gerak, ada proses bisa bagaimana sel-sel itu hidup. Nah, kita harus berpikir kafah. Kafah itu ya udkhulu fisilmi kafah, yang disebut ini ya kita misalnya mengenal ada setan dan lain sebagainya, ada hal yang lingkup kafah itu jasmania, ruhiyah, jasmaniyah, ruhiyah, dan ilahiyah ya, rububiyah. Kita sadar terdiri dari dalam hidup itu 3 dimensi. Fisik jasmania, ruhiyah itu jiwa atau psikis atau akal dan emosi, ilahiyah itu adalah pengabdian, zikir, dan ini secara umum pengabdian barangkali. Nah, saya kira ini saya udah bagikan supaya waktunya enggak terlalu ini. Ada hal yang begini. Kita harus secara kafah melihat proses kehidupan ini dibangun dari yang paling dasar, sederhana. Dan kita dalam hidup itu menjadi makin baik, makin tinggi kualitasnya. Latar kabuna fa'in tabak main tabak ya dalam surat Al-Insyikok itu. Nah, cuman segala sesuatu itu peningkatannya oleh Allah dibangun eksponensial. Maka kalau orang berpikirnya linier aja kaget ketika ada sifat eksponensial. Eksponensial itu sunatullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan perubahan atas dasar-dasarnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan membebani tanpa ada dasar-dasarnya. Itu eksponensial, perumusan eksponensial. Secara fisika dan matematik nanti kita dijelaskan itu. Tetapi khusus untuk jasnya usia. Maka grafik-grafik putih ini grafik jasmania yang dipertanggungjawabkan di dunia, terurai setelah kalau kita itu setelah kita diganti kain menjadi diganti baju menjadi kain kafan. Nah, berakhir yang putih ini. Tapi kalau yang ruhiyah diantaranya parameter akal dan rasa atau emosi masih dipertanggungjawabkan terus sampai di padang mahsyar ya. Ada yang disebut tinggi kualitasnya, ini masih muda, wah tinggi lagi ya. Yang eksponensial yang kuning, yang pertama ini paling baik, masih muda udah ketakwaannya tinggi, ilmunya tinggi, cerdas, nimbun pahalanya udah banyak. Eksponensial yang I1 ini, yang kuning. Tapi kalau yang oranye yang ketiga ini barangkali apa ini nggak pernah mengalami godaan. Ada yang dapat godaan
bisa naik lagi ruhiyahnya, husnul khotimah. Tapi ada lagi yang dapat godaan yang celep. Jadi yang 4 Romawi ini jangan sampai kita hidup ini. Nah, barangkali inilah parameter-parameter yang harus dipertanggungjawabkan. Pun kalau bisa ya amalnya banyak karena nanti usianya sangat produktif gitu ya. Tinggi, tentunya bersinergi antara jasmaniah dan ruhiyah. Enggak mungkin kita bisa beramal ilmunya tinggi ilmu tanpa menggunakan tangan, tanpa menggunakan mata, tanpa menggunakan mulut, tanpa makan, tanpa minum. Itu suatu sinergis antara jasmaniah dan ruhiyah. Kalau ruh diciptakan kan belakangan ya, diturunkan. Saya kira ini barangkali masih sangat panjang, tapi mungkin saya hanya ingin ini aja. Jadi jasmaniah ini yang membangun dinamika melalui metabolisme, kesehatan, perlindungan diri, dan lain-lain secara fisik. Yang ruhiyah ini adalah penyelesaian masalah, prestasi, harga diri, prestis, keamanan, dan lain sebagainya yang dipertanggungjawabkan melalui emosional dan akal. Akal itu ilmu, ya, produk. Sedangkan rububiyah ilahiyah ini adalah bentuk-bentuk loyalitas, pengabdian, hak dan kewajiban, kejujuran, integritas, sustainabilitas, dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali itu ya. Jadi sistem software dan hardware. Hardware-nya jasmania, ya, software-nya ruhi dan rububiyah ini pelaksanaan ininya. Saya kira ini bisa dilihat barangkali itu ya. Cuman yang perlu disadari nih bahwa kan disebutkan Muhammad itu bukan bapak seorang, tapi dia adalah utusan Allah, penutup nabi. Nah, ini yang paling penting. Khatamul Anbiya. Dalam Khatamul Anbiya itu memiliki dampak-dampak, konsekuensi, ya nggak ada lagi nabi. Udah pasti terbaik tuh. Nggak ada lagi tuntunan yang lebih baik. Jadi harus yakin kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khatamul Anbiya, tidak ada ajaran yang lebih baik dari Islam. Kalau ada berarti Allah berbohong, nggak sesuai, nggak konsisten, gitu ya. Lalu namanya itu termasuk ilmu. Nah, berarti umat Islam itu harus mengejar ilmu. Ilmu itu berkembang sekarang menjadi sangat tinggi nilainya karena umat Islam, Warizmi, ada Ibnu Sina, dan sebagainya, itu jasa-jasa ilmuwan Muslim ya. Nah, kemudian ini, jadi gini, Muhammad SAW itu Khatamun Anbiya, Nabi Rasul terbaik, tuntunan Islam paling sempurna, sistem kemasyarakatan umat Islam harusnya terbaik. Kita sadari dan kita laksanakan. Cuman kan sekarang apalagi zamannya disebut hoax dan pelintir-pelintiran ya. Segala sesuatu itu bisa dipelintir. Nah, nanti kita lihat bagaimana makna pelintiran yang atau hoax yang diingatkan oleh Allah ya. Jadi sekarang kenapa umat sebelum Muhammad itu tidak disebut khairul ummatan ukhrijat linnas? Karena pengalaman belum cukup, belum mencapai etis untuk berkembang maju, fasilitas belum bisa dikembangkan untuk mencapai kuantitas dan kualitas yang baik, komunikasi juga masih sangat terbatas, simbol komunikasi verbal dan visual belum mencukupi simbol-simbolnya, karena komunikasi dan interaksinya belum banyak, belum ada Islam yang memberikan keterbukaan sains lalu bisa berkembang dengan pesat. Nah, umat pasca Muhammad ini harus objektif. Nah, Islam itu umatan wasaton ya.
Ini keunggulannya. Khairul umatan ukhrijat linnas itu adalah umatan wasaton. Saya kira tinggal barangkali waktunya sudah, ini mohon maaf. Jadi kita diskusikan aja ini, silahkan nanti didiskusikan dalam ini. Ya, baik. Para bapak-bapak dan ibu sekalian, para guru hebat dimanapun Anda berada, tadi telah kita dengarkan bersama pemaparan bagaimana fisika ini membawa penciptaan ya, dari penciptaan sampai kepada alam barzah tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Suparno. Baik, terkait waktu kita mendekati azan asar, kita coba menampung satu pertanyaan lagi sebelum nanti closing statement dari Bapak Suparno. Silakan bagi para hadirin yang memiliki pertanyaan, satu pertanyaan terakhir. Ya, sambil menunggu pertanyaannya, Bapak Ibu nanti bisa cek di kolom komentar atau di kolom chat, di sana ada daftar hadir, silakan isi daftar hadirnya. Kemudian yang kedua, kami mohonkan kepada seluruh hadirin untuk membuka kameranya. Nanti operator akan men-screenshot para hadirin di Zoom meeting siang menjelang sore hari ini. Ya, silakan bagi para hadirin di Zoom meeting ini bisa membuka kameranya untuk dokumentasi guru tas dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya, karena belum ada pertanyaan nih Bapak Suparno, mungkin langsung kepada closing statement di siang hari ini, Pak, menjelang sore hari ini terkait tema sains berbasis Al-Quran dalam pembelajaran sekolah. Nanti adapun jika ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan ya, kita masih ada waktu. Silakan Pak Suparno. Iya, jadi secara umum terintegrasi kalau barusan disampaikan dari awal atau dari pertama pembentukan alam semesta, yang kemudian alam semesta dibangun lalu melahirkan makhluk-makhluk, bahkan ada benda mati dan makhluk, di mana terus berkembang interaksi, komunikasi, dan dinamika-dinamika yang bukan hanya terkait dengan jasmani atau ilmu-ilmu fisika, tetapi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial atau yang berkaitan dengan emosional dan produk-produk aktivitas manusia, dinamika manusia. Sehingga kalau ini dijadikan landasan untuk pendidikan, dan pembenahan akal, mestinya kita bisa membangun kurikulum yang terintegrasi, apa keterkaitan akhlak, yang tentunya akhlak itu adalah produk-produk dari dimensi ruhiyah ya, dan dimensi ilahiyah, sehingga ilmu kita itu nanti tetap ada pada pokok tujuan utama membangun yang berpedoman pada tu'minuna billah atau mengesakah. Dalam surat Al-Imran ayat 110 kan tadi disebutkan ya, khairul umatan ukhrijat linnas itu didasarkan pada 3 parameter. Pertama, kemampuan mengajak kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, tapi juga mencegah kepada kemungkaran, dan semuanya didasarkan atas pelaksanaan Allah. Nah, ini tentu saja harus kuat ilmu yang kita kembangkan. Oleh karena itulah fisika sangat bertanggung jawab
dari aspek jasmani atau fisik untuk bisa nah, hal yang insya Allah Al-Quran menuntun kita dalam pemahaman itu, termasuk sebagaimana tadi dari masa pembentukan alam semesta dan lain sebagainya sampai kepada kerangka kehidupan. Saya kira itu barangkali statement terakhir. Ya, terima kasih banyak Bapak Dr. Suparno telah memberikan pemaparan yang luar biasa di siang menuju sore hari ini. Kemudian juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin, Bapak, Ibu, dan guru hebat dimanapun Anda berada. Telah kita simak bersama paparan dari Dr. Suparno Satira mengambil tema Sains Berbasis Al-Quran dalam Pembelajaran Sekolah. Sebelum kita tutup, para Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga produk-produk Grutas, yaitu yang pertama tadi bengkel sekolah. Bagaimana bengkel sekolah ini mendiagnosis ya, mewawancara, kita akan coba menampung berbagai pertanyaan guru dan nanti Grutas menjawabnya. Kemudian hal-hal yang perlu perbaikan dan peningkatan selanjutnya akan ditangani oleh para konsultan ahli dari Grutas. Lalu selanjutnya ada konsultasi sekolah. Program ini secara khusus akan fokus menyusun kembali kurikulum sekolah Bapak dan Ibu dan merestrukturasinya secara komprehensif dengan pemaksimalan guru sekaligus pembentukan guru berkualitas yang sejalan dengan penyegaran dan pembaharuan kurikulum sekolah unggul. Demikian para hadirin sekalian, bagi yang ingin melihat cuplikan ulasan dari pemaparan di siang hari ini, silakan kunjungi YouTube Grutas. Kemudian untuk melihat cuplikan-cuplikan lainnya, silakan kunjungi Instagram Gerakan Guru Berkualitas. Kami ulangi, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin melihat cuplikan full dari pemaparan di siang hari ini, silakan kunjungi channel YouTube Grutas. Adapun untuk cuplikan-cuplikan penjelasan dari Bapak Suparno, silakan kunjungi Instagram Grutas, yaitu Gerakan Guru Berkualitas. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Dr. Suparno. Kita semoga berjumpa di acara-acara selanjutnya lagi, Bapak. Kemudian juga kami ucapkan banyak terima kasih kembali kepada para hadirin di siang hari ini. Dan akhirnya saya Panji Ahmad, host di Grutas webinar kali ini, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Silakan bagi yang ingin bincang-bincang ya, kita sudah selesai di Grutas webinar kali ini. Bagi yang ingin menanyakan